Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari pagi kita dalam acara diskusi rutin mingguan, yakni tanya apa saja. Semangat dari Departemen Jeneka UNER bekerjasama dengan Pagi dan di Surabaya dan menargetkan staf-staf dari Universitas Erlangga dan juga seluruh sekolah. Dan hari ini adalah mingguan dari sini yaitu bertemakan manajemen klinis pada manajemen risiko klinis pada Connect. Dan pelatih di tengah kita yang pertama Dr. Direktur Budi Prasetyo, Spesialis Obgyn Dr. Tanok Kinsos, yang berlaku sebagai moderator dan juga mungkin sebagai narasumber. Dan nanti juga narasumber kita yang pertama Dr. Budi Suardono, Spesialis Obgyn Dr. Tanok Kinsos, selaku narasumber. Seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta semuanya untuk bisa memanfaatkan tema diskusi kali ini untuk bisa bertanya melalui kolom chat atau juga video Q&A atau juga bila mana berkenan untuk diskusi langsung dengan saya nanti akan bisa live discussion dengan kedua narasumber. Dan seperti biasa juga tidak lupa untuk mengakses halaman pelaporan selanjutnya hari ini maksimal pukul 12 malam untuk bisa mendapatkan SKP tugas. Dan mohon maaf pada kali ini Dr. Pramana selaku Ketua Departemen Perdagangan untuk memberikan sambutan. Kami persilakan langsung kepada Dr. Budi Prasetyo untuk bisa membawakan acara. Pada Dr. Budi, kami persilakan. Oke, Dok. Baik, terima kasih Dr. Seta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih eh, kehadirannya para peserta TAS. Eh, Tidak terasa kita bertemu lagi pada hari Rabu jam 10. Baik, Tautas pada kali ini kita akan dengan topik manajemen risiko klinis pada Ponek, mengapa ini penting, kemudian apa fungsinya untuk pelayanan oksigen sehari-hari, dan bagaimana dampaknya akan disampaikan oleh narasumber kita, Dr. Muhammad Hud Suargono, spesialis oksigen, subspesialis oksigen SOS, dan ya sebenarnya ada Dr. Ardian, tapi kebetulan Dr. Ardian sedang berhalangan, oleh karena itu nanti kita akan berbincang dengan narasumber adalah Dr. Hud Suargono. Untuk menyingkat waktu, mungkin Dr. Hud akan ada yang disampaikan. Saya persilakan. Silakan, Dr. Hud. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat para guru besar, senior, sejawat semua, pemerhati, dan yang rutin mengikuti TAS ya, ada TAS membership dan sebagainya. Alhamdulillah pada pagi hari ini topiknya mengenai manajemen resiko klinis ya. Rasanya sebenarnya sangat relate dengan profesi kita ya. Seperti ketahui bersama dan maklumi bersama bahwa pelayanan obstetri, profesi dokter obgyn itu kalau melihat secara asuransi begitu ya, itu kan paling mahal di samping dokter anestesi. Jadi memang sebaiknya dan memang seharusnya kita melakukan upaya-upaya promotif preventif supaya tidak terjadi kondisi yang tidak kita inginkan, insiden-insiden yang tidak kita inginkan. Jadi upaya-upaya promotif preventif itu menjadi sangat penting dalam pelayanan obstetrik dan neonatal di rumah sakit. Dan tentu saja kita nggak bisa bekerja sendirian, harus ada tim yang terus melakukan support, melakukan identifikasi, melakukan pelaporan, melakukan audit dan sebagainya, supaya memang lebih bisa menjamin pelaksanaan pelayanan obstetri dan neonatal itu dengan baik begitu. Saya izin share ya. Silakan, Dr. Hud. Eh, jadi yang selama ini terjadi, ya, yang kita inginkan adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan, yang pertama tentu saja aman, dan kemudian juga mempunyai korelasi dengan outcome-nya dari pelayanan kita, dan yang terakhir memang dikatakan kita harus memberikan kenyamanan pada ibu-ibu
yang akan mendapatkan pelayanan begitu ya. Itu saja yang selama ini terjadi, memang kita harus bisa menurunkan resiko klinis dari pelayanan obstetri, di samping ada resiko-resiko medis yang lain ya, resiko-resiko berkaitan dengan pelayanan yang lain. Tapi kita sekarang bicaranya mengenai resiko klinisnya, itu kira-kira. Jadi yang selama ini yang kita lakukan itu memang ada beberapa hal ya. Kadang-kadang kita hanya memikirkan terjadinya perbaikan itu kalau sudah mendapatkan insiden yang tidak kita inginkan, KTD dan sebagainya, near miss, bahkan kematian ibu. Kita biasanya memakai reactive solution. Ya. Jadi sebenarnya kita harus berpikir bahwa untuk menurunkan risiko klinis itu tidak hanya kalau sudah terjadi kondisi yang tidak kita inginkan, tapi kita mestinya melakukan intervensi yang sifatnya proaktif prevention. Ya. Proaktif prevention versus reactive solution ini menjadi hal yang mestinya dua-duanya harus kita pakai sebagai model untuk memberikan pelayanan yang bertujuan menurunkan risiko klinis pelayanan obstetri. Seperti kita ketahui bersama, pelayanan obstetri itu sangat berhubungan dengan kesiapan emergensi, sangat berhubungan dengan waktu tindakan, sangat berhubungan dengan kerja tim, ya, banyak kondisi-kondisi yang sebelumnya tidak terprediksi menjadi sesuatu yang berakhir dengan kondisi emergensi dan sebagainya. Jadi menjadi penting bahwa kita bukan hanya secara reaktif memberikan respon terhadap kondisi KTD itu, tapi juga harus melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya proaktif prevention. Itu yang mungkin pembukanya seperti itu. Jadi ada beberapa hal yang menurut ya ini, kalau kita hanya memberikan reaktif strategis, ya, biasanya kita akan hanya melakukan beberapa hal, ya, mulai melakukan audit klinis medisnya, ya, yang sifatnya reaktif, ya, jadi belajar dari kasusnya, ya. Kemudian kadang-kadang malah tidak melakukan RCA, ya, kita hanya insiden hanya melakukan melakukan audit pelayanan saja, ya, tapi kita melihat menganalisa akar masalahnya dan sebagainya, cukup mencari penyebab saja, ya, tanpa melihat akar masalahnya. Ini yang kadang-kadang malah kita lakukan, ya. Belum masalah reportingnya, kadang-kadang kita hanya mereport saja, ya, dengan diagnosa yang tidak jelas, dengan penyebab kematian tidak jelas, ya, learning from mistakes, ya, manajemen klaim dari pasien, ya, tidak ada rasa ketidaknyamanan dan sebagainya, audit dengan feedbacknya, ya, kemudian juga yang penting kadang-kadang feedback dari staf kita, ya. Ini yang biasa kita lakukan bila terjadi sudah ada komplain, sudah ada ketidaknyamanan pada pasien, bahkan sudah terjadi kasus near miss atau kematian. Biasanya kita memakai reaktif strategis. Nah ini yang memang kadang-kadang daya ungkitnya terlambat untuk mengantisipasi pelayanan sebelumnya. Jadi kita kadang-kadang hanya melakukan audit, puas dengan penyebab kematiannya, tapi tanpa melakukan kondisi-kondisi proaktif dan yang promotif untuk mencegah penanganan selanjutnya. Jadi paradigma dari melakukan audit itu kan sebenarnya harus ada rekomendasinya dan kita melakukan intervensi supaya tidak terjadi kondisi yang sama pada pelayanan selanjutnya. Ini juga ada yang spesifik areas, ya, obstetric risk reduction. Kadang-kadang kita mempunyai fokus pelayanan, ya, fokus di masing-masing rumah sakit. Kadang-kadang kita mempunyai, setelah kita pilah-pilah ternyata memang kematian karena HPP yang terbesar. Sekarang kita fokus dulu ke HPP-nya. Atau eklamsi yang terbanyak menyebabkan near miss, kita fokus ke sana. Kadang-kadang seperti itu, spesifik areas. Atau pada neonatis kadang-kadang fetal distress dan sebagainya. Ini adalah area-area yang mungkin bisa kita manfaatkan fokus, sehingga nantinya akan berdampak pada kasus-kasus yang memang kita fokuskan. Kita bisa melihat quality improvement di masing-masing pelayanan itu. Ini menjadi penting juga. Ini sudah mulai ada kombinasi antara reaktif dan promotifnya. Yang menjadi perhatian kita sebenarnya juga harus melakukan proaktif strategis. Tentu saja ini menjadi penting karena kita sebenarnya harus belajar dari tadi setelah kita audit, kemudian harus ada intervensi-intervensi yang sifatnya promotif, preventif, supaya tidak terjadi
kondisi yang sama pada pelayanan selanjutnya begitu ya. Mulai dari improving dari clinical systemnya ya, mulai dari bagaimana kita mengkomprehensifkan pelayanan kita ya, stratifikasi dari resiko, kita sudah mulai memilah ini screening dari kondisi, misalnya pada saat datang sudah dilakukan screening untuk PE-nya, screening untuk HPP-nya, apakah sudah diperiksa ada anemianya atau tidak pada ibu hamil tidik, ada screening-screening yang penyakit-penyakit penyertanya, ini jadi penting ya. Jadi sistemnya harus dirubah. Guideline-nya, disamakan guideline-nya. Walaupun kelihatannya guideline-nya begitu banyak, tapi kadang-kadang penerapannya di lapangan berbeda-beda. Yang jadi kata penting juga. Handovers-nya, ya, bagaimana kita melihat di sana. Kadang-kadang yang terjadi setelah seksiosaria, bagaimana handover ya di ruang pulisadarnya. Setelah bersalin, bagaimana handover-nya pindah ke kamar bersalin. Bagaimana kala empatnya, apa yang diperiksa pada saat kala empat dan sebagainya. Ini menjadi penting juga. Ternyata mempunyai daya ungkit bila kita bisa memastikan bahwa pada saat handover di kamar bersalin pindah dari VK bersalin ke kamar bersalin setelah selesai partus, ini menjadi penting kalau kita bisa memastikan bahwa memang benar-benar sudah siap untuk dipindahkan. Training dan education ini penting. Jadi drills ini menjadi penting juga. Jadi usaha-usaha seperti itu, yang intervensi seperti itu yang memang harus memastikan bahwa kita siap, tim siap ya. Bagaimana kita melakukan komunikasinya pada saat drill. Kemudian kita juga melakukan quality improvement, professional development ya. Patient center-nya, bagaimana edukasi kepada pasien, bagaimana inform concern-nya kita berikan, bagaimana risiko-risiko sudah diungkapkan pada saat sebelum memberikan pelayanan dan sebagainya. Ini yang menjadi penting. Jadi menurut beberapa ahli setelah diteliti begitu ya, ini sebenarnya ada beberapa hal ya. Kalau kita hanya melihat sebagai reactive solution ya, tanpa memperhatikan yang promotif preventif, ternyata seperti ini ya perbedaannya. Kalau dari cost-nya misalnya, kelihatannya memang ternyata kalau kita bisa melakukan proaktif ya, promosi dari pelayanan kesehatan kita promotifnya, itu bisa menghemat kalau terjadi near miss. Kalau sudah terjadi kecelakaan, tuntutan SIU dan sebagainya, yang saya dengar dari Dr. Brahmana sudah semakin banyak dan terbanyaknya itu juga dari profesi obstetrik ginekologi. Nah ini memang kita harus sudah mulai menggeser dari hanya paradigma reaktif menjadi promotif preventif. Patient satisfaction ternyata setelah penelitian juga mempunyai higher due to perceived safety. Jadi kalau sudah kita sejak awal mengedukasi pasien, tahu screeningnya berisiko atau tidak, itu tentu saja akan menambah patient satisfaction untuk kepuasan pasiennya. Untuk organisasinya, kalau kita bisa membangun tim, drill dan simulasi kita lakukan dengan baik, kemudian bagaimana konsultasinya kita maksimalkan, kita optimalkan sebelum rujukan dan sebagainya, kita membangun tim akan berdampak lebih baik terhadap kualitas dari pelayanan kita. Compliance dari regulatory ini juga penting. Sekarang ini sudah mulai ada audit seksiosaria, audit macam-macam yang memang berhubungan dengan bagaimana standar pelayanan itu kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan itu, tentu saja nanti setelah diaudit, angka yang harus dikembalikan ke BPJS akan berkurang begitu ya kira-kira pendingnya. Sustainability ini juga penting. Ternyata kalau kita hanya melakukan audit ya setelah ada near miss dan sebagainya tanpa ada rekomendasi yang sifatnya promotif preventif, ternyata tidak sustain. Akan menurun kalau sudah lama tidak ada kejadian lagi, tidak ada usaha-usaha untuk menjaga, mengimbus dari pelayan kita akan semakin buruk juga. Measurement dan matrikulasi ini penting data. Kalau kita bisa melakukan manajemen risiko dengan berbasis data, ini akan menjadi kita bisa melihat dari ukuran outcome dan sebagainya. Training education tentu saja akan berdampak kepada bagaimana nakes kita, bagaimana teman-teman bidan, bagaimana perawat kita, perawat DOK dan sebagainya akan terus mendapatkan updating dari ilmu-ilmunya, gitu kira-kira. Jadi memang dikatakan bukan hanya penting auditnya, audit juga penting.
Jadi yang diperlukan bukan hanya kita memisahkan begitu saja ya antara reaktif dan promotif, tapi dua-duanya harus komprehensif. Pada saat terjadi near miss, kita sudah bisa memastikan bahwa sudah dilakukan audit secara detail dan memberikan rekomendasi yang nanti akan diputar di manajemen itu dengan intervensi-intervensi yang dibutuhkan, gitu kira-kira. Jadi memang perspektif dari manajemen risiko klinis itu lebih ke arah bagaimana mencegah, melakukan edukasi, bagaimana melakukan quality improvement dari pelayan kita. Secara otomatis kalau quality improvement itu kita lakukan berbasis dari data, berbasis dari temuan, akan terus menggerakkan pelayan kita semakin bagus dengan berbasis data. Quality improvement kalau kita bicara mengenai peningkatan kualitas layanan, tentu saja berbasisnya data. Bukan kadang-kadang, oh sudah dok, sudah dilakukan. Sudah dok, sudah dilakukan, ternyata dari datanya tidak mendukung bahwa itu sudah benar-benar dilakukan. Jadi pendekatannya adalah komprehensif antara proaktif prevention dan yang reaktif solution. Ya, ini saja akan jadi dampak apabila kita bisa memahami bahwa pada saat terjadi near miss itu juga menjadi pembelajaran dan ada rekomendasinya dan dilakukan intervensi-intervensi yang secara terus-menerus kita supervisi. Ini menjadi penting. Jadi, kalau kita melihat hubungannya seperti ini sebenarnya antara manajemen risiko dan quality improvement yang kita inginkan tentu saja dua-duanya harus menjadi ada tujuannya yang akhirnya akan membuat peningkatan dari patient safety kita. Ya, manajemen risiko tentu saja mulai dari identifikasi, analisa, pengendalian risiko, evaluasi risiko dan monitoring auditnya. Quality improvement, kita bicara quality improvement ada quality planning, quality control, ya, quality assessment dan quality improvement yang akhirnya tentu saja basis nanti tujuan akhirnya adalah 6 dimensi layanan kesehatan yang berkualitas, yaitu yang safe, efektif, person center, timely, efisien, dan equitable. Jadi kalau kita berbicara patient safety, kadang-kadang kita ini menguntungkan buat rumah sakit apa tidak? Padahal secara nanti kalau kita melihat masalah kompensasi dan sebagainya, dan akan meningkatkan kualitas layanan, meningkatkan kepuasan pasien, hal-hal yang sebelumnya tidak kita bayangkan menjadi sesuatu yang menjadi penting untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Ini prosesnya mulai dari identifikasi risiko, analisa risiko, kontrol risiko, pendanaan dari risikonya, dan evaluasi risiko. Ini menjadi penting. Ini standar dari WHO untuk manajemen risikonya, ya. Dan tentu saja harus digerakkan tim. Ini ada proses yang mungkin menurut Kementerian Kesehatan, ini berbasis dari Kementerian Kesehatan, ada namanya proses matrikulasi resiko klinis. Jadi mulai dikuantifikasi, mulai dihitung kira-kira resiko klinisnya, skornya itu diidentifikasi, bisa dikuantifikasi dan digolongkan, diklasifikasi. Sehingga akan memudahkan dalam hal supervisi, dalam hal rekomendasi cepatnya, dalam hal outcome-nya nantinya. Yang dilihat adalah severity dan probabilitasnya. Jadi tingkat keparahan yang mungkin bisa terjadi pada suatu masa itu, kalau terjadi HPP misalnya sampai meninggal, berarti sampai 5. Probability-nya gimana? Sering apa enggak pasien ini terjadi? Kalau sering, memang sering terjadi HPP pada 1 bulan ini terjadi HPP, ya berarti 5 kali 5 nantinya. Jadi skor risikonya sangat tinggi apabila kita tidak bisa melakukan intervensi yang tepat pada kondisi klasifikasi itu ya, sangat tinggi ya. Jadi kita belajar untuk mematrikulasi risikonya ini oleh Kementerian Kesehatan. Seperti ini misalnya ya, mesti di IGD Websetri, di Poneknya, ya, tertundanya triase dan pengenalan tanda bahaya. Ini saja yang di tengah itu sebenarnya adalah tailor made ya. Setiap rumah sakit pasti berbeda-beda masalahnya. Kalau ada keterlambatan penanganan komplikasi maternal, akan dampaknya sampai kematian, dan mungkin itu tinggi kalau kita tidak melakukan triase sejak awal. Jadi kita ini dimatrikulasinya 5 kali 5 sangat tinggi, ya. Kalau itu terjadi keterlambatan identifikasi, kedapatan screening akan berakhir sampai kematian, dan bisa saja ini memang sering terjadi probabilitasnya. Jadi S kali P-nya adalah 5 kali 5 sangat tinggi. Ini harus ini ada tinggi, 5 kali 4 ya.
Jadi tinggi, 5 kali 5, 25. Tergantung ini tailor made saja. Jadi setiap rumah sakit bisa melakukan matrikulasinya. Misalnya terlalu sering di sana, hampir setiap minggu ada dok persalinan dengan perdarahan. Berarti memang 5. Ini rumah sakitnya ternyata 4 misalnya. 5 kali 4. Atau yang sering terjadi 5 kali 5. Sehingga nanti kita bisa memprioritaskan. Oh ternyata ini sangat tinggi, berarti memang harus segera dilakukan intervensi cepat di situ. Itu gunanya manajemen risiko. Ya, di kamar bersalin misalnya, penanganan perdarahan postpartum yang tidak sesuai dengan SOP. Ini ya, kamar bersalin. Terjadi shock. Mungkin pada minggu ini ternyata sering terjadi shock. Berarti nanti sangat tinggi kalau memang 5 kali 5 sampai 25 misalnya. Ini. Ruang operasinya, NICU, rujukan jejaring, ini bisa kita matrikulasi sebenarnya. Jadi kita mulai mengkuantifikasi resikonya itu, sehingga nanti intervensinya secara prioritasi kelihatan di sana untuk melakukan quality improvement-nya. Mulai rekam medis, keputusan klinis, obat dan transfusi. Mungkin pada satu saat transfusinya salah penomoran, salah identifikasi pasiennya. Ini kan sangat berbahaya misalnya. Jadi shock dan kematian, kita keterlambatan untuk bank darah dan sebagainya terjadi pada bulan ini, ternyata ini menjadi prioritas utama 5 kali 5. Nah, sering terjadi. Ya. Ini menjadi penting bagaimana kita secara manajerial ya, secara tata kelola di Connect-nya itu, sehingga kita bisa memilah-milah, memprioritaskan kira-kira yang paling penting yang mana dulu yang akan kita lakukan intervensi. Kalau kita bicara intervensinya apa, ini ada model quality improvement dari program di Dinas Kesehatan Provinsi yang ingin memastikan bahwa ada ide perubahan yang bisa dipakai untuk menurunkan outcome dari terjadinya HPP, ya, kematian HPP. Ada ide solusi yang banyak sekali. Bagaimana kita mengidentifikasi tata laksana agresif ibu hamil dengan anemia misalnya. Melakukan screening anemia pada ibu-ibu yang datang di kamar bersalin ya. Kemudian kalau HB-nya sudah datang, HB-nya kurang dari 8, ya mestinya harus kita siapkan langsung transfusi sebelum partus, sebelum infartu. Memastikan pelaksanaan belangka di rumah sakit ini menjadi hal yang ide perubahannya ini, change solution-nya ini menjadi intervensi, bisa menjadi model intervensi apabila kita mendapatkan matrikulasi yang sangat tinggi, misalnya di suatu pelayanan Connect di rumah sakit. Ya. Kemudian ini, kalau sudah terjadi partus misalnya, aktivasi protokol perdarahan. Ini ada aktivasinya, protokol perdarahan. Bagaimana kalau sudah ada perdarahan 500 cc, kemudian ternyata dari screening identifikasi perdarahannya dengan hemodinamik, ternyata memang loss-nya sudah 2000 misalnya, kita menggerakkan protokol perdarahannya. Ide perubahannya ini yang kita pakai ya untuk intervensinya. Setelah kita melakukan matrikulasi, ada kegiatan-kegiatan yang mestinya kita kuatkan di satu fokus pelayanan. Ya, kalau kita bicara misalnya, sudah ya. Jadi akhirnya kita akan bicara sebenarnya indikator mutu. Indikator mutu ini sudah mulai setelah dilakukan ini yang penting dan harus dilakukan di rumah sakit, dilakukan generalisasi di Kementerian Kesehatan, sehingga hal-hal yang mestinya menjadi harusan di rumah sakit dibuat indikator mutu klinis. Ya. Misalnya persentase, kita mempunyai data persentase pasien preeklamsi yang mengalami eklamsi. Bagaimana kita harus mendapatkan MGO4, dilakukan terminasi 24 jam. Ini ada indikator-indikatornya. Ini bisa menjadi acuan untuk membuat pelayan kita sesuai dengan indikator itu, pemenuhan indikator outcome-nya. Kepatuhan kasus simulasi postpartum yang terkait dengan asam tranexamat misalnya. Ini menjadi penting. HPP, kasus fatality rate-nya berapa, kita pantau terus di vaskes tersebut. Sepsis, pemberian antibiotik profilaksis. Sudah dok, datanya berapa? Kita belajar mulai berbasis data untuk melihat outcome-nya. Saya kira itu, jadi memang menjadi hal penting untuk kita bagaimana memfungsikan Connect kita. Di samping kita bicara masalah prosesnya, ya,
kita sinyal fungsinya berfungsi, dari inputnya SDM-nya mencukupi, utilisasinya cukup, dan bagaimana kita mampu melakukan rujukan, memperbaiki stabilisasi prarujukan dan sebagainya menjadi hal penting untuk menilai bahwa rumah sakit ke pelayanan ponek kita berjalan dengan baik. Ye. Saya kira itu Pak Baik, Budi terima untuk kasih, Dr. Hood. ye. Jadi sangat lengkap sekali. Kalau Dr. Hood, kalau kita melihat tadi membaca beberapa, mohon maaf, chat dari grup WhatsApp, apa Ya, namanya, profesi ini, kan misalnya ada pending claim atau gagal claim atau ya, bahkan ya, untuk mengembalikan, sampai mengembalikan klaim gitu ya. klaim. Ya, Sebenarnya kalau dianggap tidak dengan sesuai standar. manajemen risiko klinis tadi, kita sudah melihat bahwa oh mungkin ini ada apa namanya, bisa enggak ini untuk dipakai untuk Bisa. ya mencegah terjadinya hal-hal yang misalnya kayak pending claim atau bahkan sampai gagal claim atau bahkan mengembalikan. Gimana Dr. Ruth? Saya setuju. Jadi salah satu tujuan manajemen risiko klinis itu adalah bagaimana kita memahami ada kegagalan klaim. Yang kegagalan klaim itu salah satu mestinya harus diaudit, Pak Budi. Jadi kenapa sampai gagal klaim? Ini adalah proses reaktif. Misalnya kita sudah diputuskan harus mengembalikan ini. Ya kita minta datanya apa saja yang kira-kira menyebabkan gagal klaim. Ini kebetulan saya juga mengalami audit seksio oleh dokter Didin ya. Dan kita lihat memang kadang-kadang standarnya ini yang harus kita kuatkan di rumah sakit kita. Ya, itu menjadi salah satu model bagaimana kita memahami bahwa gagal klaim itu adalah hal yang harus kita lakukan solusinya, reactive solutionnya. Tadi kan ada klaim ya, ada komponen klaim. Jadi kalau kita ada klaim ada komplain dari pasien misalnya, ini kan komplain dari eh, pembayar kita ya, komplain Ya, ya, dari ya, ya. BPJS ya, ini termasuk komplain kan termasuk sebenarnya. Jadi mereka harus kita lakukan audit, harus kita lakukan pilah-pilah bagaimana, kemudian kebijakan dari rumah sakitnya bagaimana, bagaimana memahami pada saat screening. Ya. Akhirnya beberapa rumah sakit itu pada saat sampai dioperasi harus ada supervisinya, apakah memang layak untuk dioperasi misalnya. Harus ada dari pihak manajemennya, oh ini layak dok, atau memang harus ditunggu dulu, ini nggak layak, angka gagal klaimnya nanti sangat tinggi, diingatkan ke DPJP-nya dan sebagainya. Ini adalah model-model bagaimana kita melakukan manajemen dari risiko klinis sebenarnya. Bukan hanya kematian ya, bukan hanya kematian, bukan Ya, hanya near bukan miss, hanya tapi kasus ya. gagal klaim. Ya, Ya, gagal klaim itu termasuk risiko klinis juga. ya betul. Kalau kita memahaminya sebagai bagian dari pelayanan kita. Saya kira Jadi, itu Pak. jadi kalau dilihat dari satu slide-nya, kalau kita bisa menerapkan manajemen risiko klinis yang baik, ada cost efisiensi ya. Jadi tadi Ya, sampai cost efisiensi menghemat, akhirnya betul. sampai Jadi kelihatannya menghemat. kita sesi rate-nya naik, kita mendapatkan pendapatan yang besar. Ternyata benar, ternyata harus mengembalikan. Ini kan kerugian rumah sakit sebenarnya. Ini yang menjadi Baik, perhatian kita kita sebenarnya. mulai jawab aja di beberapa Q&A, itu cukup banyak ini, Dr. Haryo. Jadi mohon izin bertanya untuk mengetahui, nggak usah izin aja Dr. Haryo, ya langsung aja. Untuk mengetahui Tapi faktor harus risiko ditanya, tadi klinis harus minta di izin. Ponek, bukankah kita harus mengetahui datanya terlebih dahulu? Ya betul, tadi Dr. Hu sudah menjelaskan harus ada datanya. Apakah jadi harus dibuat semacam penelitian kasus obstetri yang paling banyak untuk didapatkan Ya, Ponek, apa saja termasuk urutan presentasi jumlah betul, kasusnya sehingga dibuat urutan prioritasnya. betul. Gimana terus? Saya setuju saya Iya, sebenarnya ya. rekomendasinya seperti itu dari Kementerian Kesehatan. Jadi Ponek itu juga harus mempunyai data ya. Jadi bukan hanya pelayanan saja, tapi kita berbasis data. Kalau di program quality improvement dari JSPEGO, kita belajar dengan data. Ya. Seperti misalnya pasien preeklamsi berat, kemarin bagus dokter Budi di review di Dinas Kesehatan Provinsi, ternyata belum semua ibu hamil kita ya pada saat stabilisasi kemudian dirujuk ke rumah sakit dan di rumah sakitnya pun belum dilakukan pemberian Oke, MGSO4 Sofa. misalnya. Ya, enggak 100% dan ternyata memang berdampak kepada angka eklamsinya, berdampak kepada asfiksia neonatusnya, berdampak kepada masuk ke ICU-nya. Ini kelihatan sekali. Terakhir Jadi memang kosnya harus ya. berbasis data. Iya, akhirnya cost-nya keluar. Jadi ya memang kita kalau bicara Ponek harus berbasis data. Berapa sih persalinan kita? Berapa sih yang cesarean rate misalnya? Kadang-kadang kita kaget-kaget juga, oh ternyata
rumah sakit kita seksi sosialnya 96% misalnya terkaget-kaget nggak sadar bahwa terlalu banyak kita melakukan seksio. Enggak, tapi Kadang-kadang kalau menurut saya, Dr. Ruth, ya, memang misalnya tinggi, tapi memang reasonable, diagnosanya ya, ya, baik dan sebagainya, tidak setuju. ada masalah kan ya. Nggak ada masalah. Cuma Jadi dari si audit permasalahan itu kelihatan kok dok. mungkin, mohon maaf, Iya, diagnosa tidak ya, lengkap. Misalnya, mohon betul. maaf, pasien kemudian ketuban pecah dini, tiba-tiba langsung seksiu, tidak ada cerita Ya, lainnya. setuju Itu kan saya. ini Jadi jadi nggak ada NST-nya, nggak ada lakmusnya, nggak ada mungkin kalau dikatakan oligo tidak berkurang KPP dan sebagainya, kok nggak ada hasil USG-nya, API-nya berapa. Ini memang kelihatannya terus kita harus belajar induksi lagi sudah ke sana. dilakukan apa tidak Betul mungkin dan dok. Iya, sebagainya gitu ya. iya, Jadi betul itu dok. mungkin juga untuk ya kita, saya sendiri juga mungkin untuk juga rekan-rekan bahwa mungkin diagnosa kita harus Dipertajam begitu ya. pertajam ya. Jadi Iya, dipertajam. mungkin kayak waktu kita kuliah gitu ya, Dokter Ruth ya, Betul, Dokter betul. BBD. Betul, Dok. Jadi pada saat audit itu seperti kita diaudit di saat morning report, Dokter. Pak Didi ini kalau waktu audit ini, loh ini udah ada tahu mas ininya, apa ada USG-nya yang menyatakan itu sungsang misalnya ya, atau KPP AV-nya berapa? Kalau dikatakan oligohidramnion, nggak ada AV-nya, harus dilengkapi. Dikatakan fetal distress, coba kita lihat NST-nya, oh ternyata belum fetal distress. Nah ini seperti ini yang kita harus mulai menajamkan diagnostik kita ya. Dan ini Atau tentunya fetal akan berdampak distress, pada itu. kemudian seksunya oligohidramnion, seksunya minggu depan direncanakan gitu. Ya nanti kita lihat, nanti ada anunya dok. Itu Ada detailnya sekali kok. auditnya, Saya, baik, iya ada datanya ya, detail di baik. auditnya itu sudah ada checklistnya ini. Oke, baik. Dan Ini, mungkin ini perlu disosialisasikan kalau saya menurut saya Dokter Budi. nah ini Mungkin sekalian ini, kan di iya sini sekali. sekalian. Jadi Baik, mau ini ada Bidapang juga juga harus pertanyaan lagi. mensosialisasikan lagi ini model audit SC dari BPJS-nya dihubungkan dengan manajemen risiko, dokter, manajemen risiko klinis ya. Ini bagus sekali kalau kita bisa melakukan itu sebenarnya. Yeah. Putus dok. Ini izin Dr. Budi sepertinya Iya terlempar sepertinya. terlempar. Iya, iya. Yes. Jadi memang kalau lihat di sini pertanyaannya, saya setuju Dokter Haryo. Jadi memang ini harus berbasis data dan kita harus punya tim connect yang kuat gitu ya. Jadi kalau kita bisa melakukan matrikulasi kejadian-kejadian insiden yang di rumah sakit ya, yang sering mana, kemudian kita belajar melakukan matrikulasi prioritasi masalah dan kita melakukan intervensi. Jadi sebelum terjadi kondisi kegawatan, kondisi insiden, KTD dan sebagainya, kita sudah tahu oh potret dari 1 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu itu ternyata memang menjadi prioritas utama untuk kita melakukan intervensi. Itu nanti ada intervensinya apa kira-kira? Nah, kita tawarkan dengan driver diagram, dengan bundle of care ya. Kita bisa lihat di situ, oh masalahnya diidentifikasi dari awal. Apa sih driver diagramnya, change solutionnya, ide perubahan yang bisa kita lakukan. Nah, ini yang menjadi ide-ide dari intervensi yang mungkin belum kita kuatkan di rumah sakit kita. Tanpa data kita hanya reaktif solution terus tanpa usaha promotif preventifnya, ya tentu saja dampaknya untuk organisasi, dampaknya untuk kepuasan pasien, dampaknya untuk terjadinya kondisi tidak diinginkan di kemudian hari akan tidak akan berdampak dengan baik dan sustainability-nya akan terganggu begitu kira-kira ya tidak sustain. Tapi kalau kita bisa memastikan itu menjadi usaha-usaha yang proaktif ya, menguatkan tim kita di Connect, bukan hanya melakukan audit puas dengan auditnya ya, dan itu tidak membuahkan penguatan di kualitasnya, saya kira usaha kita tidak bisa optimal. Pak Budi? Suaranya. Iya, terus tes Ya, sudah nih. sudah. Pakai HP ya ini ya. Ya, mohon maaf kok tiba-tiba ini. Baik, kita lanjutkan aja. Masih banyak pertanyaan soalnya. Yang part kedua tadi sudah dijawab, Dokter Ruth. Mohon maaf. Belum. Yang kedua apa ya? Saya belum Yang buka. QA-nya, mohon maaf.
Oh, nanti ya di QA. Saya lihat Di di QA, chat. di QA. Iya, iya. Ini dok, saya bacakan dokter Ya, mungkin. monggo dibacakan aja. Ya, 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 mohon maaf. baik. Bisa Yang dilanjut. kedua dari dokter Haria, apakah selama ini di fase 1 sudah dibuat ringkasan datanya untuk jumlah kasus monek apa saja? Kasus mana yang paling banyak? Lalu tindak lanjutnya untuk pasiennya berapa banyak yang bisa ditangani sendiri di Ponek? Berapa banyak yang harus dirujuk? Berapa banyak Ya, yang bisa lari per vaginam? Dan berapa banyak per abdominam? Dan ya. lanjut ke APP. Ya, begitu dokter. Iya, ini kelihatannya Pak Harjo ini harus mendapatkan asupan mengenai quality improvement nih untuk di rumah sakitnya ya. Ini data-data seperti ini sangat dibutuhkan untuk melakukan quality improvement sebenarnya Pak Harjo. Jadi monggo nanti ini kalau memang bagaimana kita melakukan updating data, input data, bagaimana kita membuat rancat dan sebagainya itu sangat menarik ini kalau kita bisa memberikan data di pelayan punek kita. Ini yang sudah kita lakukan di rumah sakit yang mendapatkan intervensi quality improvement dari JSPU Kementerian Kesehatan. Jadi kita belajar bagaimana kita memasukkan data, bagaimana kita melakukan intervensi berbasis data, berapa yang HPP, berapa yang sebenarnya screening aneminya dilakukan, apa yang dilakukan pada saat preeklamsi dan sebagainya itu berbasis data sebenarnya. Ada namanya quality improvement platform dan sebagainya, platform yang harus diisi secara rutin, ya. Jadi kita bisa melihat dari situ angka-angkanya. Dan ini penting. Saya setuju sekali Pak Aryo bahwa kita harus punya datanya ini. Ya, dan sekarang ini kita masih lemah di sana. Masih lemah untuk bagaimana kita melakukan updating datanya dan kita melakukan intervensi yang tidak terfokus akhirnya. Ya, monggo nanti mengikuti aja. Yang lecture internasional itu ya Pak Budi ya. Kita sekalian promosi ya. Oke, Quality baik. improvement ya. Iya. Baik, saya kira itu sudah dijawab oleh Jadi Dr. Arya memang intinya data ini memang penting karena itu sebaiknya memang kita lengkapi ya kemudian kita analisis manajemen risikonya untuk mencegah ya hal yang tidak diinginkan ya intinya kita bagaimana mencegah sebelum terjadi. Mohon maaf, Dokter Aga, saya nggak bisa melihat Baca ya. hanya Oke, jawab. Dibaca oke, Tapi lagi dokter. yang Dr. kedua Saya izin ada 5 lanjut. Oke, pertanyaan kalau nggak salah Ya. tadi ya. oke. Ini Baik, saya baik, pakai dok. gadget. Oke, baik, dok. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Anonymous, dalam kasus gawat darurat, bagaimana kebijakan implied consent diterapkan untuk mencegah keterlambatan tindakan, namun tetap etis dan legal? Begitu, dok. Nah, ini Pak Budi nih yang inform concern, Dok. Untuk kasus gawat darurat ya. Ya, jadi kalau inform consent saya kira tetap harus disertakan ya. Jadi memang sebenarnya bukan inform consent juga, tapi informationnya itu yang penting itu information. Jadi ada yang harus dibedakan antara inform consent dengan general consent ya. General consent itu misalnya ada pasien datang, kemudian di customer service, dimintakan tanda tangan, persetujuan, kalau suatu ada tindakan dan sebagainya, itu general consent. Atau mohon maaf, mungkin oleh kita mau operasi yang melakukan penjelasan itu mungkin eh, tenaga tenaga medis atau kesehatan yang lain selain operator. Kalau bisa operatornya ya. Jadi itu yang harus kita cermati yang masalah inform consent ini. Jadi ini sekalian aja untuk apa namanya eh, biar kita Diingatkan ya, Dok ya. ya diingatkan aja. Kita sama-sama ingatkan aja. Jadi kalau inform Iya, consent jadi kalau bisa memang harus iya. kita kerjakan sendiri. Karena tadi itu Dokter U tadi sudah bilang ada resiko yang mungkin yang harus kita antisipasi. Termasuk ya Dokter Ruth ya, misalnya inform cost ini kan termasuk menjelaskan inform cost termasuk bagaimana kita mencegah terjadinya komplain gitu ya Dokter Ruth. Iya, betul. Jadi kalau pasien itu mendapatkan penjelasan, misalnya kita sudah belajar mengenai resiko ya, Dok ya. Jadi memang sudah datang itu sudah ada resikonya. Misalnya pasien ini datang sudah anemi, HB-nya 9,5 misalnya. Walaupun nanti mungkin tidak terjadi kondisi HPP, tapi sejak awal kita sudah menjelaskan, Bu, ini pasien ibu sudah ada anemianya. Jadi sekarang kondisinya masih baik. Tapi kalau seandainya nanti ada kondisi gawat darurat kemudian terjadi HPP, ya ibu harus sudah siap bahwa ini memang ada risiko tinggi terjadinya anemia, adanya HPP dan sebagainya. Ini kalau kita makanya nanti ada kalau kita bisa melakukan manajemen risiko dengan baik dan bisa menjelaskan ke pasiennya, itu saja akan lebih
pasien akan lebih mengerti kondisinya dengan segala risikonya. Jadi salah satu fungsi dari tata kelola dari manajemen risiko ini adalah bagaimana pasien mendapatkan edukasi sebenarnya mengenai kondisinya. Dan kalau itu kita bisa lakukan pada saat melakukan informed consent, general consent dan sebagainya, tentu saja kondisi daruratnya itu bisa dimengerti akhirnya oleh pasien tersebut karena sudah sejak awal dijelaskan. Begitu kira-kira. Walaupun belum ada terjadi ya dok ya, belum datang 10,5, 10,2 ya anemia ringan. Tapi kalau kita sudah jelaskan, Bu, Ibu ada anemia ringannya. Ini sekarang masih kita rencanakan air spontan, terjadi HPP. Sejak awal sudah kita beritahu bahwa itu ada resiko terjadinya HPP. Pasien akan lebih mengerti. Ini saja. Saya kira itu Pak Budi. Baik, Dokter Aga, Baik, mungkin yang selanjutnya, yang Oke, keempat. baik, Dok. Saya Baik, teruskan untuk pertanyaan selanjutnya dari Anonymous. Bagaimana manajemen risiko mengadres determinan sosial seperti biaya transport dan izin keluarga yang berkontribusi pada delay merujuk? Terima kasih. Ya, Ya, silakan Dokter Ruth. komentar saya ya, kalau memang ini ada beberapa hal yang di luar klinis ya, determinan sosial, determinan yang agak jauh dari determinan klinis yang langsung berhubungan dengan komplikasi obstetri, ya memang kita harus menyertakan pihak lain, itu saja ya, menyertakan pihak lain yang bisa membantu kita. Jadi, di beberapa daerah masih memang terkontribusi terhadap delay, bukan karena delay di tingkat satu ya, di delay satunya, karena masyarakat sendiri belum memahami resiko yang terjadi. Ini tentu saja lebih komprehensif melihatnya. Jadi kalau seandainya nanti memang kesulitan, ya, misalnya ini sudah terjadi dan ini ada determinan sosial yang memang menyebabkan terjadinya insiden, tentu saja ini harus dilakukan audit, ya, kalau saran saya dilakukan audit, ya, kemudian memang ada determinan sosial dan ada rekomendasinya, kita sampaikan. Memang ada faktor dari determinan sosial yang mempengaruhi keterlambatan dari rujukan misalnya. Jadi harus ada kombinasi antara reactive solution dan promotif tadi. Tapi kalau hanya bicara masalah di rumah sakit itu saja agak susah kalau kita masalah determinan sosial itu yang menyebabkan itu. Tapi nantinya kan ada proses ya, ada proses audit, ada proses kajian, RCE dan sebagainya. Yang itu juga salah satu dari manajemen risiko sebenarnya. Kalau kita memahami ini menjadi manajemen risiko rumah sakit dan kita bisa memilah-pilah penyebabnya dan kita akan bisa melakukan feedback ke pihak lain yang harus membantu kita dalam menurunkan delay ini gitu. Saran saya seperti itu. Kalau dari itu ya nggak usah dimarah-marahi pasiennya ya, kesulitan nanti kita malah nggak bisa. Saya ada pengalaman dulu waktu junior dengan Dokter Budi ini memarah-marahi. Tapi kalau sebenarnya kalau seperti ini kita bisa membuat suatu untuk mengurangi resiko itu kan kita bisa membuat feedback ya. Jadi ya makanya feedback betul setuju. Feedback ya. Jadi lembar rujuk balik itu loh yang kita tekankan. Iya, betul ya. Feedback ke perujuknya maupun nanti di audit yang di tingkat kabupaten bisa kita lakukan. Ternyata memang agregat ya, data agregat kita delay-nya itu di delay satu semua misalnya. Karena di terlambat satu ini. Nah, ini kan bisa kita lakukan perbaikan di situ. Ya, kalau Pasti dulu ada namanya audit sosial memang. Selain audit klinis juga iya. audit sosial ya. Betul, setuju dok. Jadi tapi itu harus kita audit bahwa ini menjadi determinan di keterlambatan kita melakukan tindakan. Tetap kita lakukan audit. Jadi kalau audit sosial dulu itu bisa mengundang kepala desa dan sebagainya, ya, bukan hanya tenaga medisnya ya. Di tingkat kabupaten ya mungkin ya nanti itu ya. Yang mendengarkan dinas kesehatan mestinya. Ya. Mungkin yang terakhir Dokter Aga ada satu pertanyaan lagi, yang kelima. Ini sisa 2 dokter, saya bacakan. Oh mas, ya. Masih ada 2. Untuk yang pertama dari Anonymous, bagaimana sikap kita apabila dihadapkan pada situasi saat ini penanganan pasien HPP, HB6GR perlu transfusi darah, tapi dari manajemen hanya dibolehkan hanya 2 cough, mengingat inactif giginya potensi rugi. Biaya transfusi sama BPJS tidak boleh. Bagaimana sikap kita selaku DPJP di rumah sakit? Terima kasih. Nah ini klasik ini, Dokter Hud monggo. Ya. Ini pengalaman aja ya. Kalau saya ya mestinya memang ini kan sudah sudah infartus ya, HPP kemudian HB-nya 6 ya. Berarti kan memang
mungkin kita harus melihat lebih awal dok. Saya kalau seperti ini ya memang harus mulai dari awal kita pastikan bahwa datang ke rumah sakit HP-nya berapa sih sebenarnya. Ya. Kemudian dari sana, kemudian apa tindak lanjut kita untuk melakukan itu. Ya. Misalnya datangnya sebenarnya sudah HP-nya 8 misalnya. Ya. Dengan kemampuan rumah sakit ya kita harus siapkan. Ini nanti terjadinya HPP sangat tinggi. Ya. Kalau menurut saya, kalau menurut Mahathir 8 kemudian sudah infartu dan kemampuan rumah sakit untuk tindak lanjut yang seperti itu agak sulit, ya kita rujuk pada rumah sakit yang lebih tinggi. Kalau menurut saya ya, tapi kalau memang ini nanti kita bisa memastikan dengan Nabil 8 punya senjata 2 disiapkan dulu, misalnya ya, misalnya sebelum terjadinya infartu itu sudah disiapkan dulu dan disiapkan punya darah 2, insya Allah nggak ada masalah di HPP misalnya. Ini menjadi penting dok. Jadi memang ini sebenarnya adalah kita memahami itu, ya, kalau sudah HP-nya 6, ya tentu saja agak sulit ya. Ini kalau kita belajar lagi ke kasusnya, bisa kita mulai dari screening awalnya sebenarnya. Di rumah sakit itu pada saat itu sudah screening awal berapa HP-nya? HP-nya 8 dok. Nah, ini kan memang ada model bagaimana supaya tidak terjadi HPP, kita pastikan tindakan-tindakan kita bagus, pemberian pencegahan anemia, pencegahan HPP-nya bagaimana, ya, skala 3-nya bagaimana, bagaimana melakukan tindakan-tindakan mencegah terjadinya atonia dan sebagainya, itu menjadi penting. Jadi menurut saya ya kalau memang kemampuannya 6 ya kita masukkan 2 dulu, kita rujuk. Kalau memang sampai seperti itu ya dok ya. Jadi kita tangkap dulu, kita selesaikan tanda-tanda HPP-nya berhenti ya untuk transfusi selanjutnya karena keterbatasan dan sebagainya ya kita rujuk. Ya itu saja HP6 dengan 2 transfusi kan misalnya bisa kita pastikan bahwa kondisinya tetap stabil ya, tidak terjadi lagi atonia. Saya kira itu dok, jadi memang harus komprehensif melihatnya, bukan hanya pada saat itu saja. Ini pembelajaran yang baik. HP6 ternyata punya hanya 2. Bagaimana sebelumnya? Auditnya bagaimana? Apakah sudah dilakukan screening pada saat sebelumnya? Ternyata HP-nya pada waktu masuk sudah 8. Tapi intinya kita tetap harus sesuai dengan Iya, namanya PNPK, SOP dan sebagainya. Jadi tetap safety-nya harus ditingkatkan. Mulai dari awal dokter. Iya, jadi mulai Ya, dari betul. awal itu mencegah HPP-nya bagaimana? Kalau menurut saya sih itu sih. Ya. Untuk punya Ya, baik. 2 ya kita masukkan 2, kemudian kita lakukan stabilisasi untuk pasiennya. Saya kira itu. Ya, baik. Dokter Aga terakhir. Izin dokter, pertanyaan terakhir dari Dokter Zaki Sukmajaya. Baru-baru ini verifikator BPJS minta bukti USG pasien yang DSD karena lintang UTSU. Kalau untuk kasus elektif kita setuju, tapi untuk kasus Cito kan harusnya dengan pemeriksaan klik sudah cukup. Ya, begitu dokter. Terima kasih. Ini sebenarnya agak di luar topik, tapi gimana? Pak Zaki ini tanyanya. Ini pas yang jawab ini direktur juga nih, direktur rumah sakit ini pas ini. Monggo, ya, Pak Direktur ini. Sebenarnya kalau pada saat audit, kalau kemarin kita audit, ya kalau datangnya sudah infartu, itu hasil pemeriksaan dalam kita sebenarnya yang diperlukan. Pada saat itu ya, kalau sudah diaudit gitu ya sama BPJS-nya, tanya, apa ada PT-nya dok? Bagaimana? Ternyata nggak ada. Ya ini kesulitan kita untuk menjawab. PT-nya aja nggak ada ternyata di rekam medisnya. Ternyata langsung lesu, langsung berangkat ke seksio. Ini sulit nanti kita mempertanggungjawabkan diagnostik kita untuk letak sungsangnya ini. Nah ini kelemahan kita. Salah satu detail dari Pak, presisi dari diagnosisnya itu kita tidak lakukan. Yang terjadi itu sebenarnya. Pemeriksaan dalamnya nggak ditulis, Pak Zaki. Kalau seandainya ini, kemudian kita bisa memastikan itu sudah ada PT-nya lengkap dan sebagainya, bisa sebenarnya masih ada kita bisa menjawab untuk auditnya ini. Untuk kondisi misalnya kondisi letak kaki, misalnya presentasi kaki dan sebagainya, yang nggak mungkin kita USG. Loh, ini presentasi kaki, kakinya sudah keluar semua, masa bisa di USG? Seperti itu ya. Yang penting itu pada saat yang audit mungkin ada juga tanya jawabnya. Mungkin ditambah juga palsi Leopold gitu ya. Iya, ya lengkap seperti itulah. Mesti tanyanya kayak gitu kok. Kayak kita ditanya sama Prof. Lila itu loh, kalau seksinya kenapa? Lah ini presentasi kaki, nah, sudah nggak bisa lah. Masa ada anunya meski. Tapi mesti ada pembenarannya. Yang kelemahan kita nggak kita tulis ternyata. Di rekam medisnya itu nggak ada tulisannya.
PT-nya presentasi kaki, cuman diagnostiknya letak kaki, itu aja udah. Atau letak sungsang, kan sulit nanti itu Jadi mempertanggungjawabkan ini diagnostik. yang mengingatkan juga pada kita semuanya supaya menulis apa yang kita Ya, periksa ya. betul. Jadi Ya, secara komplit ya. betul. Iya. Dan itu pada saat audit sangat-sangat mempengaruhi, Dok. Sangat-sangat Iya. mempengaruhi proses tanya jawabnya itu pada saat audit. Baik, Iya. terima kasih Dr. Hood. Alhamdulillah ini selama 1 jam ini bisa menggali ilmu tentang masalah manajemen resiko klinis di Ponek. Ternyata manfaatnya banyak, bukan hanya nanti masalah resiko masalah mediko legal dan sebagainya, passion tapi juga masalah cost juga ya. Jadi ini harapannya mungkin ada tambahan bagi kita semuanya untuk bagaimana kita meningkatkan manajemen resiko klinik pada tempat kita bekerja sendiri. Dr. Hood, mungkin ada closing statement, monggo Dr. Hood, sebelum Iya, kita makasih. akhiri. Jadi memang Nyun Sewu, matur nuwun Pak Budi untuk kesempatannya. Jadi memang manajemen risiko klinis ini ya, sangat berhubungan dengan patient safety ya, dan kemudian kalau kita bisa melakukan manajemen risiko klinis dengan baik, tentu saja akan berdampak pada quality improvement sebenarnya. Jadi harus kita munculkan intervensi-intervensi kalau kita mendapatkan laporan insiden-insiden atau KTD ataupun near miss, dan itu kita intervensi dengan proses matrikulasi. Jadi penguatan data, penguatan fungsi Ponek, dan sebagainya menjadi penting. Menurut saya itu, jadi memang kalau kita bicara fungsionalisasi Ponek, bukan saja pelayanannya itu kita pastikan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tapi kalau memungkinkan kita bisa melakukan fungsionalisasi Ponek itu dengan berbasis data, berbasis temuan, berbasis kajian, berbasis bagaimana kita melakukan focusing pada kegiatan-kegiatan kita. Saya kira itu, dan itu dampaknya luar biasa Pak Budi. Jadi bukan hanya dampak di pelayanannya, bukan hanya pada pasien safety, ternyata akhirnya juga sekarang ini di era BPJS berdampak kepada bagaimana kita tidak dilakukan audit ya, dan harus mengembalikan uang oleh BPJS, gitu kira-kira. Jadi ada dampaknya juga ternyata kalau kita tidak melakukan manajemen risiko klinis dengan baik di rumah sakit Ponek kita. Saya kira demikian Pak Budi, matur nuwun. Baik, matur nuwun. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Seto. Monggo Dr. Seto. Oke, terima kasih Dr. Budistas, terima kasih Dr. Ruhut. Jadi luar biasa penjelasan dan pemaparannya bagaimana ternyata tidak hanya masalah permasalahan klinis, tapi kalau sudah masalah manajemen di bidang bisnis ini sangat berpengaruh. Ya satu, ujung-ujungnya ke klinis juga, tapi juga akhirnya tidak berkaitan dengan kesejahteraan dokter dan juga kelangsungan rumah sakit. Jadi Betul demikian, Pak. terima kasih puas sekali. Hari Luar kembalikan sekali. repot. Terima kasih. Kita ketemu lagi tanya apa saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11. Matur sekali lagi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Uti, Dr. Ruhut, matur nuwun sangat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.